Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang bab 5, yaitu Andalusia, kota peradaban Islam di barat 756 sampai 1031 Masehi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri selaku anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mahmudi dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aluna saya dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Afif Zulfikar Khairi, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dinda Fazia dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fernando Fico dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Arini Zaukwa dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nova Sartika Nur dari kelompok 5. Andalusia Spanyol saat itu dikuasai oleh orang-orang Gotik. Islam memasuki wilayah ini pada tahun 92 Hijriah. Gubernur Afrika Utara saat itu bernama Musa bin Nusayr. Ia memimpin pasukan untuk menaklukkan wilayah pantai barat Semenanjung Spanyol, Sevilla dan Merida. Pada tahun 710 Masehi, Musa bin Nusayr mengirim pasukan untuk menaklukkan wilayah Andalusia. Andalusia pada saat itu memiliki politik pemerintahan yang lemah akibat tidak adanya dukungan dari rakyat. Pasukan tersebut berada di bawah pimpinan Panglima Tarik bin Ziyad. Keberhasilan mereka capai pada tahun 712 Masehi. Pasukan tersebut bertemu di wilayah Toledo dan bersatu. Kemudian meluaskan wilayah taklukan hingga ke utara seperti Barcelona, Tarragona, dan Saragossa. Selanjutnya, Abdurrahman Ad-Dakhil mengumumkan berdiri Bani Umayyah II di Andalusia, Spanyol pada tanggal 15 Mei 756 Masehi. Cordoba dipilih sebagai pusat pemerintahannya di wilayah Islam pada umumnya. Di Andalusia dibagi menjadi 5 provinsi, di mana masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang amir. Mengganggu umat Nasrani maupun Yahudi, mereka tetap bisa melaksanakan segala aktivitas termasuk dalam hal peribadahan dengan bebas. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan satu-satunya keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kepungan Bani Abbas yang melakukan pemberontakan pada tahun 750 Masehi di Damaskus. Damaskus merupakan pusat pemerintahan Bani Umayyah I. Abdurrahman Ad-Dakhil terus bersembunyi dan melarikan diri hingga ke Spanyol. Di Spanyol, ia berhasil mendirikan Bani Umayyah II. Abdurrahman Ad-Dakhil segera membangun sebuah angkatan bersenjata yang terdiri atas 4.000 prajurit bayaran dari bangsa Barbar. Para prajurit tersebut sangat terlatih dan terampil sehingga mampu mempertahankan keamanan Bani Umayyah di sana. Menuai kejayaannya di Andalusia dengan berbagai bukti, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun bangunan megahnya. Ilmu pengetahuan yang berkembang meliputi bidang agama, filsafat, seni, bahasa dan sastra, sejarah dan sains. Pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman terjadi sangat dahsyat saat itu. Adapun bangunan-bangunan megah pada masa kejayaan Islam di Andalusia, antara lain kota Al-Zahra, Masjid Cordoba, Istana Ja'fariyah, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Alhambra di Granada. Saat itu banyak pula bangunan dengan arsitektur Islam yang kental, seperti Menara Giralda, Alcazar, Sevilla, Menara Emas Torre del Oro. Bani Umayyah di Andalusia mampu melahirkan para ilmuwan dan cendekiawan muslim, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah di bidang ilmu fikih, yaitu Ziyad bin Abdurrahman ibnu Yahya, Munzir bin Sa'id al-Baluti, Abu Bakar bin Al-Qutiyah, dan Ibnu Hazm. Yang kedua di bidang ilmu bahasa, yaitu Ibnu Malik, Abu Ali Ash-Shibli, Ibnu Sayyidin, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Khuruf, Abu Al-Hasan bil Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gharnati. 3. Sastra, Ibnu
Abdurrabih Ibnu Hazm Ibnu Wahid dan bin Zaidan dan Waladah. 4. Seni dan musik Al-Hasan bin Nafi dalam kurung Siryab. 5. Filsafat Abu Bakar Muhammad bin Said Ibnu Bajjah, Abu Bakar bin Tufail, dan Ibnu Rushd Al-Farash. 6. Sains Abbas bin Farnas, Ibrahim bin Yahya, An-Nakas, Ahmad bin Ibas, Ummu Al-Hasan bin Abi Ja'far, dan Al-Hafiz. 7. Sejarah Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad Al-Mazini, Ibnu Zubair, Ibnu Batatah, Ibnu Al-Khatib, dan Ibnu Khaldun. Setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Andalusia, kita harus mampu memetik nilai islaminya, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi. 2. Tumbuhnya semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Menumbuhkan cara pandang ke depan yang lebih luas, arif dan bijaksana. 4. Tumbuhnya rasa cinta dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. Menumbuhkan sikap ikut serta memelihara hasil peradaban Islam, baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. Sekian pembahasan tentang Andalusia, kota peradaban Islam di Barat 756 sampai 1031 Masehi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rock estrinne